Shalom, selamat pagi warga Jemaat GKI Ebenezer Timika dari rayon Yerusalem sampai rayon Yordan dan juga warga Kristen dimanapun berada. Kita patut bersyukur oleh karena pemeliharaan Tuhan sehingga kita dapat berjumpa lagi dalam siaran Bina Keluarga Kristen edisi Sabtu tanggal 17 Mei tahun 2025. Pagi ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan dalam renungan pagi yang akan disampaikan oleh Penatua Ibu Cornelia Ginsel. Untuk mengawali siaran di pagi ini, kita akan memulainya dengan doa. Shalom, selamat pagi warga Jemaat GKI Ebenezer Timika dari rayon Yerusalem sampai rayon Yordan dan pendengar yang menyaksikan siaran Bina Keluarga Kristen yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan di pagi ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, atas segala penjagaan dan pertolongan Tuhan sepanjang kehidupan kami. Mulai dari malam hingga di pagi hari yang indah ini, kami diberkati oleh Tuhan atas kehidupan Tuhan Yesus berikan bagi kami. Bapa di sorga, sebelum kami melakukan segala aktivitas tanggung jawab kami di pagi hari ini, kami hendak membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang telah terbuka di hadapan kami masing-masing. Berkati firman ini Tuhan agar ketika kami membaca, kami mendengar, kami bisa memperlakukan firman ini dalam seluruh hidup dan kehidupan kami dari hari lepas hari. Bersabda dan berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami sudah bersedia untuk mendengar apa kata firman Tuhan bagi kami di pagi hari ini. Amin. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca di pagi ini, hari Sabtu tanggal 17 Mei 2025 di saat ini, sesuai Mesbah GKI di Tanah Papua, terdapat dalam Injil Yohanes 20 ayat 24 sampai 29 dengan perikop Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Dan bagian yang akan kita baca dan renungkan di pagi ini terpilih dari ayatnya yang ke-29. Yang demikian bunyi firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Yang dikatakan berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara serta melakukannya dalam hidupnya setiap hari. Dari pembacaan firman Tuhan di pagi ini, saya berikan judul dari renungan kita yaitu iman yang melampaui penglihatan. Shalom, warga Jemaat GKI Ebenezer Timika dan pendengar yang menyaksikan siaran Bina Keluarga Kristen yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ayat ini merupakan perkataan Yesus kepada Thomas, salah satu muridnya yang sebelumnya meragukan kebangkitan Yesus dan berkata ia tidak akan percaya sebelum melihat dan menyentuh bekas luka Yesus. Ketika akhirnya Yesus menampakkan diri kepada Thomas, Thomas percaya. Namun Yesus menegaskan satu hal penting. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Makna utama dari ayat ini adalah tentang iman sejati. Iman bukan hanya percaya karena bukti yang terlihat secara fisik, tetapi percaya karena hati yang mengenal dan mempercayai pribadi Tuhan. Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, beberapa hal dari iman yang perlu kita ketahui bahwa iman bukan sekedar berdasarkan pengalaman visual. Kita tidak hidup di zaman Yesus secara fisik, tapi kita tetap dipanggil untuk percaya melalui firman dan karya Roh Kudus. Yang berikut bahwa iman membawa kebahagiaan rohani. Yesus menyebut berbahagia orang yang percaya tanpa melihat. Ini menunjukkan bahwa hidup dalam iman membawa sukacita dan kedamaian yang tidak tergantung pada kondisi lahiriah. Panggilan bagi kita hari ini di tengah dunia yang menuntut bukti dan logika,
Yesus mengundang kita untuk tetap percaya padanya. Meski banyak misteri iman tidak dapat dijelaskan secara ilmiah, kepercayaan kita adalah bentuk kasih dan ketundukan kepada Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita akan merenungkan sebuah pernyataan Yesus yang penuh kuasa dan kasih, yang ia sampaikan kepada Thomas setelah kebangkitannya. Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Yohanes 20 ayatnya yang ke-29. Konteks dari ayat ini adalah peristiwa setelah kebangkitan Yesus. Para murid telah melihat Yesus yang bangkit, tetapi Thomas tidak hadir saat itu. Ketika murid-murid lain mengatakan bahwa mereka telah melihat Tuhan, Thomas berkata, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Yohanes 20 ayat 25. Dan 8 hari kemudian, Yesus menampakkan diri kembali dan mengundang Thomas untuk menyentuhnya. Thomas akhirnya berkata, "Ya Tuhanku dan Allahku." Namun Yesus menanggapi dengan pernyataan yang menjadi fokus khotbah kita hari ini. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Thomas seringkali dikenal sebagai Thomas yang ragu. Namun sebenarnya dia adalah cermin dari banyak dari kita orang-orang yang ingin melihat bukti sebelum percaya. Melalui perjumpaan Yesus dengan Thomas, kita semua diajak untuk memahami makna iman yang sejati. Iman yang tidak bergantung pada apa yang kelihatan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, serta pemirsa dan pendengar siaran Bina Keluarga Kristen yang Yesus kasihi. Yesus tidak menegur Thomas karena keinginannya melihat bukti, tetapi Yesus ingin mengajarkan kebenaran yang lebih dalam. Iman sejati tidak didasarkan pada bukti fisik semata, tetapi pada kepercayaan kepada pribadi Yesus Kristus. Yesus tahu bahwa generasi-generasi setelah para murid tidak akan memiliki kesempatan untuk melihat dia secara fisik. Kita semua termasuk dalam kelompok yang tidak melihat namun percaya. Dan Yesus menyebut kita berbahagia karena iman kita tidak dibangun oleh penglihatan, tapi oleh keyakinan. Belajar dari kebenaran firman Tuhan di pagi ini, maka sebagai orang percaya, kita harus hidup dengan iman, yaitu yang pertama, iman yang tangguh di tengah ketidakpastian. Dalam hidup ini, kita sering menghadapi situasi yang tidak kita mengerti. Penderitaan, kehilangan, kegagalan, kita tidak melihat Tuhan secara langsung bekerja. Dan kita mulai bertanya, "Tuhan, Engkau di mana?" Namun Yesus berkata, "Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Iman adalah mempercayai bahwa Tuhan bekerja bahkan saat kita tidak melihatnya. Dan yang kedua, iman yang hidup melalui firman dan Roh Kudus. Kita mungkin tidak melihat Yesus secara fisik, tetapi kita mengenal Dia melalui firman Tuhan dan karya Roh Kudus. Roma 10 ayat 17 mengatakan bahwa iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Saat kita membaca Alkitab, mendengarkan pengajaran, dan berdoa, Roh Kudus meneguhkan iman kita. Yang ketiga, iman yang menjadi teladan bagi dunia. Dunia mengandalkan bukti dan logika, tetapi orang Kristen dipanggil untuk hidup oleh iman. 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-7. Iman kita menjadi kesaksian hidup bagi orang lain bahwa ada realitas rohani yang lebih besar daripada apa yang tampak. Warga jemaat GKI Ebenezer Timika dan pendengar yang menyaksikan siaran Bina Keluarga Kristen yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Yesus tidak hanya memberkati Thomas,
tetapi juga memberkati kita semua orang percaya sepanjang zaman, yang memilih untuk percaya meski tidak melihat. Ini adalah iman yang memuliakan Tuhan. Mari kita bertanya kepada diri sendiri hari ini. Apakah saya hanya percaya jika saya melihat bukti? Apakah saya bersedia percaya walaupun jawaban Tuhan belum terlihat? Yesus memanggil kita untuk mempercayainya sepenuhnya. Dalam setiap doa yang belum dijawab, dalam setiap jalan yang tampak gelap, kita diajak untuk tetap percaya. Dan di sanalah berkat itu mengalir. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya bagi kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, yang mana kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan lewat siaran Bina Keluarga Kristen di pagi hari ini. Bapa di sorga, firman Tuhan yang mengajarkan kami semua bahwa meskipun kami tidak melihat, tetapi kami selalu percaya kepadamu ya Tuhan. Bapa di sorga, di pagi hari yang indah ini, kami datang berdoa menyerahkan kedua hamba Tuhan yang Tuhan percayakan di dalam jemaat GKI Ebenezer, Ibu Pendeta Dina Veronica Yoltu beserta keluarga, Ibu Pendeta Marta Korwa beserta keluarga, kami selaku barisan majelis, penatua dan samas, badan-badan pelayanan unsur, PKB, PW, PAM dan PAR, semua orang yang melibatkan diri dalam mengangkat tugas tanggung jawab pekerjaan pelayanan di rumah Tuhan, kiranya diberkati oleh Tuhan Yesus. Berkati akan kehidupan keluarga orang tua kami, suami, istri, anak-anak kami, yang selalu dengan setia menopang tugas tanggung jawab pekerjaan pelayanan yang mulia ini ya Tuhan Yesus. Tuhan Bapa kami yang ada di sorga, di pagi hari yang indah ini kami datang berdoa menyerahkan jemaat-Mu GKI Ebenezer dari rayon Yerusalem sampai dengan rayon Yordan. Tuhan memberkati mereka semua dengan segala hidup dan kehidupan mereka. Segala aktivitas tanggung jawab mereka di hari ini kiranya diberkati oleh Tuhan Yesus. Berkati setiap usaha pekerjaan daripada mereka ya Tuhan. Apapun pergumulan kehidupan daripada jemaat GKI Ebenezer dari rayon Yerusalem sampai dengan rayon Yordan, kiranya Tuhan Yesus pun memberkati. Kami juga datang berdoa menyerahkan Kabupaten Mimika ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus memberkati mulai dari pemerintahan yang tertinggi sampai kepada ke pelosok-pelosok. Tuhan Yesus memberkati mereka semua dengan segala tugas tanggung jawab pekerjaan mereka. Aparat keamanan yang dipercayakan untuk menjaga keamanan dan ketentraman Kabupaten Mimika ini ya Tuhan, kiranya Tuhan Yesus pun memberkati mereka dengan segala tugas tanggung jawab pekerjaan mereka. Bapa di sorga, sebelum kami hendak memulai dengan segala tugas tanggung jawab aktivitas kami di pagi hari ini, kami percaya Engkau yang akan mendahului segala tugas tanggung jawab pekerjaan kami di pagi hari ini. Kiranya Tuhan tuntun dan sertai kami di dalam melakukan segala tugas tanggung jawab pekerjaan kami di hari ini. Bapa di sorga, inilah kami Tuhan dengan segala ungkapan syukur kami di pagi hari ini. Ampuni kami ketika kami melakukan salah dosa melawan kehendak-Mu, baik itu sengaja maupun tidak sengaja. Dalam nama dan kuasa-Mu saja ya Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu, yaitu Allah Bapa di dalam kerajaan sorga. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan yang telah kita dengar di pagi ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus akan menyempurnakan firman-Nya bagi kita dan memberikan kita kekuatan dan menyertai kita dalam aktivitas dan kerja kita di hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.